Saudara sekalian, selamat pagi dari dalam gedung GKNF. Haleluya, Tuhan itu baik. Dia menjaga dan memelihara kita semua, bahkan di tengah pandemi seperti ini. Saudara kasih, seperti biasa kita menyampaikan renungan singkat. Dan pagi ini saya ingin meneruskan renungan saya dari khotbah Tuhan Yesus di Bukit. Dan untuk kali ini saya beri tema tidak membalas dendam adalah wujud kemurahan hati. Matius 5 ayat 38 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara sekalian, ada hukum kuno yang dikutip Tuhan Yesus, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini adalah namanya hukum pembalasan, yang dalam bahasa asing disebut lex talionis. Dan bahkan hukum pembalasan itu juga dikutip oleh Musa dalam Keluaran pasal 21 ayat 23 sampai 25. Artinya saudara-saudara, kalau orang melakukan sebuah kesalahan, dia harus menanggung kesalahannya itu. Dia harus dihukum setimpal dengan kesalahan. Hukum seperti itu berlaku, saudara, pada zaman itu untuk menghindari pembalasan yang kejam, dendam yang kejam, dan sering situasi itu menguasai emosi manusia dan menjadi haus darah. Yang menarik sebenarnya, hukum kuno itu tidak diperlakukan sembarangan. Artinya kalau ada orang yang melakukan kesalahan, memang dia harus dihukum setimpal, tetapi hukuman setimpal itu harus merupakan hukuman yang diputuskan oleh pengadilan, yang harus diteliti benar tidaknya, yang harus diteliti apakah sebuah perbuatan itu sengaja atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tidak seperti itu, maka zaman dulu itu akan menjadi sangat susah, karena berlakunya apa yang namanya homo homini lobos, yang kuat dia akan menindas yang lemah. Dan itu sebabnya perlu ada hukum pembalasan seperti di atas. Namun yang sangat menarik, Tuhan Yesus menyampaikan suatu hukum yang bersifat luhur. Bukan membalas dendam, apapun alasannya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, kalau orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Kalau orang mengadukan engkau, ingin mengambil bajumu, berilah juga jubahmu. Dan kalau orang memaksa engkau berjalan 1 kilometer, berjalanlah dengan dia 2 kilometer, dipakai kata mil di sana. Dan kalau orang minta pinjaman dan sebagainya, jangan sampai tidak diberi pinjaman. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Tentunya saudaraku, bukan maksud Tuhan Yesus hal ini secara harafiah. Tapi apa yang dikatakan Yesus adalah mengenai kemurahan hati terhadap sesama. Bahkan terhadap mereka yang menyakiti kita, yang membenci kita, yang melakukan hal yang jahat terhadap kita. Karena itu jangan sakit hati, apalagi dendam. Inilah prinsip-prinsip yang disampaikan Tuhan Yesus. Bukan tentang aturan-aturan hukum formal, tetapi prinsip-prinsip kehidupan. Saudara, walaupun hukum kuno itu dilakukan dengan maksud yang baik bagi manusia, supaya tidak terjadi pembalasan yang semena-mena, tapi pembalasan itu sendiri tidak sesuai dengan sifat Allah. Pembalasan tidak sesuai dengan etika Kristen. Prinsip yang Yesus ajarkan adalah karakter mulia, saudaraku, yang diwarnai dengan rasa takut kepada Sang Pencipta, yang diwarnai dengan rasa kasih sayang kepada sesama, dan karena itu kita harus rela berkorban demi kasih, tidak membalas dendam, apalagi haus darah. Kita
harus rela mengampuni. Dan itulah wujud kemurahan hati. Sama seperti yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Dia telah mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa kita, yang menyembuhkan penyakit kita. Mazmur 103 ayat 3. Karena itu juga kita harus punya kemurahan hati. Rela mengampuni. Rela mengasihi walaupun orang itu menyakiti kita. Rela berbagi kepada siapapun yang memerlukan. Itulah prinsip mulia yang disampaikan Tuhan Yesus. Kemurahan hati, bukan membalas dendam. Kiranya hari ini kita menjadi umat yang murah hati. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Setiap hari baru datang dan kami masih diberi kehidupan, maka selalu ada harapan, ada kesempatan, barangkali juga ada tantangan. Berilah kami kekuatan, berilah kami iman teguh, berilah kami kesanggupan untuk berkarya, untuk hidup sebagai umat Tuhan yang murah hati, yang tidak membenci, yang tidak menendam, tetapi penuh kasih kepada sekalian. Tuhan berkati kami semua Bapa hari ini. Dan dalam situasi COVID, situasi PPKM darurat, kami terus berdoa. Kiranya upaya pemerintah dan semua yang terkait termasuk masyarakat banyak diberkati sehingga COVID diatasi. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudaraku. Terima kasih.